Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Bapak harap masih tetap sehat, semangat kalian masih terus bertambah, dan jangan pernah bosan untuk terus belajar. Pertemuan ketiga pembelajaran jarak jauh kita. Pada materi sebelumnya Bapak sudah sampaikan ke kalian semua tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Ada 4 teori: Gujarat, Mekah, Persia, dan Arab. Silakan dibaca kembali, dipahami kembali teori masuknya Islam di Nusantara. Kalau Bapak jelaskan secara umum keempat teori tersebut, masing-masing mempunyai kelemahan. Apa bentuk kelemahannya? Bukti sejarahnya tidak kuat dan tidak informatif, hanya menjelaskan seadanya tanpa didukung oleh bukti-bukti yang kuat mengapa Islam bisa sampai di Nusantara. Kita ambil satu contoh, teori Gujarat, teori yang paling tua yang pertama kali muncul pada saat itu. Di dalam teori Gujarat dinyatakan bahwa Islam yang datang ke Nusantara, ke Indonesia, datang dari daerah Gujarat yang ada di India. Dipopulerkan oleh ilmuwan barat yang bernama Snow Horgonje. Dari informasi ini dikatakan bahwa Islam yang datang ke Nusantara dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat, kemudian menyebar ke seluruh wilayah Aceh. Bukti sejarahnya berupa batu nisan Sultan Samudra Pasa yang bernama Malik Al-Saleh. Apa pendapat Bapak terkait ini? Kalau bisa Bapak jelaskan, teori Gujarat hanya menjelaskan waktu dan tempat tertentu, sedangkan yang kita ulas adalah konsep Nusantara. Sangat-sangat sederhana. Dia hanya membahas bagaimana proses masuknya Islam di Aceh, kemudian melalui batu nisan ditemukan bukti bahwa nisan itu datang dari Gujarat, kemudian disimpulkan Islam yang ada di Nusantara berasal dari Gujarat. Itu satu. Kemudian yang kedua, sisi lemah dari teori ini, dia tidak menjelaskan bagaimana gaya hidup masyarakat sebelum datangnya Islam bisa dipengaruhi oleh ketika datangnya Islam di daerah tersebut. Ini sama sekali tidak dijelaskan. Penjelasan hanya biasa, normatif, tanpa ada analisis yang dalam terkait gaya hidup ini tadi. Bagaimana prosesnya bisa berubah sedrastis itu dari Hindu-Buddha kemudian berubah menjadi Islam. Kemudian yang ketiga, di dalam teori tersebut juga tidak dijelaskan, juga tidak disampaikan bagaimana seorang sultan yang tiba-tiba menjadi Islam, kemudian rakyatnya juga ikut menjadi Islam. Tidak ada hukum sebab akibat yang menjelaskan itu. Prosesnya sama sekali tidak diurai lebih jauh bagaimana bisa berpengaruh seorang sultan yang Islam, kemudian rakyatnya mengikuti berbondong-bondong masuk Islam, kemudian jadilah Islam wilayah tersebut. Tapi sekalipun begitu, masing-masing pendapat punya kontroversi. Masing-masing ada yang pro, ada yang kontra. Seperti itulah ilmu sosial. Kebenarannya tidak bersifat mutlak, tapi lebih kepada absolut. Siapapun bisa menyampaikan kebenaran, tergantung dari sudut pandang mana dia menyampaikan itu dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Kemudian dari 4 teori tersebut, Bapak berasumsi titik balik kemajuan Islam itu ada di 2 hal. Yang pertama, runtuhnya kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha yang besar pada masanya,
tiba-tiba runtuh begitu saja. Salah satu penyebab dia runtuh adalah serangan dari kerajaan Islam, kerajaan Demak yang ada di Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, titik balik kemajuan Islam adalah saat Fathahilah. Fathahilah adalah seorang muslim kemudian melakukan serangan terhadap Sunda Kelapa. Berhasil dia menangkan serangan tersebut. Kemudian dia rubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, dan perlahan kita kenal dengan nama Jakarta sekarang. Apa artinya dari semua ini? Disitulah titik balik perkembangan Islam di Nusantara. Kenapa seperti itu? Proses asimilasi budaya yang begitu cepat, kemudian proses islamisasi yang begitu cepat berkembang dari dua peristiwa tersebut sangat drastis dampaknya di seluruh wilayah Nusantara dengan masuknya Islam terhadap dua peristiwa yang di atas tadi. Kemudian yang akan kita bahas adalah salurannya. Bagaimana Islam bisa masuk? Dengan cara apa? Kok bisa berkembang seperti itu? Selalu Bapak sampaikan ke kalian, salah satu cara masuknya Islam adalah melalui proses perdagangan. Wilayah kita, Indonesia ini, adalah wilayah yang strategis. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dia mengirimkan utusan ke Cina untuk berdagang. Cina dan orang-orang Arab mampir ke Selat Malaka. Di Selat Malaka inilah terjadi proses asimilasi, proses masuknya Islam dari pedagang-pedagang Cina, pedagang-pedagang Arab, dan perlahan Islam itu masuk ke Indonesia melalui proses perdagangan. Kemudian yang kedua, saluran masuknya Islam ke Indonesia ini sedikit kontroversi, silakan kita diskusikan kembali. Adalah melalui konflik, peperangan. Katanya Islam masuk secara damai, tapi satu sisi Islam masuk melalui cara paksa. Islam masuk melalui cara peperangan. Tidak usah jauh-jauh, kita lihat bagaimana proses kerajaan Demak menyerang kerajaan Majapahit, bukan dengan cara damai, tapi dengan cara perang. Kemudian kalau kita pikir analoginya seperti ini, sebuah budaya yang baru masuk ke tempat yang baru, mungkinkah dilakukan secara damai? Kalian datang ke tempat orang yang belum sama sekali kalian kenal, kemudian kalian ingin menyebarkan, memberikan, meyakinkan seseorang bahwa ini barang bagus, apakah tentu diterima dengan baik? Padahal dia punya lebih dari apa yang kalian miliki. Hindu Buddha adalah agama yang besar di Nusantara pada saat itu. Kemudian datang produk baru, barang baru, Islam. Mungkinkah dengan cara damai? Mungkin, tapi satu sisi ada dengan cara peperangan. Satu contoh peristiwa sejarahnya adalah bisa runtuhnya kerajaan Majapahit yang diserang oleh Kesultanan Demak. Begitu. Setelah berdagang, salurannya melalui proses perdagangan, ada yang menyatakan melalui perang. Perlahan Islam semakin banyak di Nusantara, semakin maju, semakin besar. Penyebaran Islam pun semakin beragam salurannya melalui perkawinan, pendidikan, seni, tasawuf, dan banyak hal lainnya sampai akhirnya Islam bisa kita rasakan sampai sekarang. Selanjutnya, pengaruh Islam datang yang terdapat di wilayah Nusantara. Beberapa di antaranya masih bertahan dan bisa kita saksikan. Beberapa di antaranya terjadi proses akulturasi kebudayaan. Selebihnya bisa kalian baca sendiri, kembangkan sendiri, cari sendiri apa saja bentuk pengaruh kedatangan Islam di Nusantara. Singkatnya, misal seperti sistem pemerintahan.
Ini juga nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dari beberapa wilayah dan hampir di seluruh wilayah di Nusantara terdapat pengaruh sistem pemerintahan ini dengan datangnya Islam. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam dari Aceh sampai ke timur Indonesia merupakan pengaruh dari adanya Islam. Kemudian kehidupan perekonomian seperti koperasi, kemudian pelabuhan-pelabuhan yang dijadikan basis ekonomi kerakyatan, pusatnya aktivitas pada saat itu dan sampai sekarang masih terus bertahan. Kemudian adanya bahasa Melayu yang merupakan lingua prapanca orang-orang Indonesia sampai sekarang masih bertahan dan merupakan bahasa yang paling tua pada saat itu. Kemudian jaringan keilmuan, pesantren masih terus tumbuh banyak di Indonesia, merupakan hasil dari kedatangan Islam di Nusantara. Masjid, makam, seni ukir yang berbentuk kaligrafi, aksara dan sastra. Aksara penggabungan dari aksara Arab dan Melayu. Sastra bisa kita lihat sampai sekarang seperti hikayat. Hikayat ini adalah kisah para raja kerajaan Islam yang ada di wilayah Sumatera. Di dalamnya biasa berisi biografi ataupun tentang silsilah kerajaan yang ada di wilayah Sumatera. Kemudian babat, karya sastra yang dulunya dikeluarkan oleh kerajaan Islam yang ada di Sunda, Jawa. Di dalamnya berisi tentang kehidupan kerajaan, peraturan, tata tertib dan sebagainya. Suluk sampai sekarang masih bisa kita lihat. Suluk adalah kitab tasawuf, ajaran-ajaran fikih yang ada di dalam syair. Itu merupakan bentuk pengaruh Islam dalam bidang sastra. Kemudian kalender Islam juga terjadi akulturasi terhadap kalender Jawa atau yang disebut dengan kalender Saka. Sampai sekarang masih bisa terus kita saksikan. Mungkin itu, selebihnya silakan kalian cari apa saja bentuk pengaruh kedatangan Islam di Nusantara, baca kembali. Tidak semua bisa Bapak sampaikan. Selebihnya tugas kalian untuk mencari itu. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan minggu ini. Bapak berharap jangan pernah bosan untuk belajar, perbanyak membaca. Yang merubah diri kalian bukan Bapak, tapi kalianlah yang bisa merubah diri kalian untuk menjadi lebih baik. Tugas untuk minggu ini adalah silahkan kalian simpulkan 2 materi yang Bapak sampaikan melalui video ini. Kesimpulan yang kalian buat adalah melalui video berdurasi 3-4 menit. Di dalam kesimpulan itu berisi pendapat kalian terkait penjelasan materi ini. Dan yang terakhir, silahkan kalian baca untuk pertemuan selanjutnya salah satu kesultanan Islam yang ada di Nusantara. Itu sebagai modal kalian untuk pembelajaran kita minggu depan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.